Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Irianto dari Pesambangan Jati, Cirebon. Ingin sedikit memberikan komentar tentang situs Jungjang yang berada di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Menurut berita atau tulisan yang pernah kami baca di naskah, pada saat itu zaman Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah yang aktif berdakwah pada awal-awal Cirebon itu berdiri. Desa Jungjang itu sendiri merupakan bagian dari Arjawinangun, dan itu merupakan wilayah dakwah dari Mbah Kuwu Cirebon, Pangeran Walangsungsang Cakrabuana. Beliau adalah Uwa atau Pak D dari Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayat. Kita merunut bagaimana bisa disebut Jungjang. Suatu ketika begitu suburnya wilayah Arjawinangun itu, sehingga dari tahun ke tahun menghasilkan hasil pertanian maupun ladang di kebun itu menghasilkan hasil bumi yang berlimpah. Namun pada suatu ketika, ya namanya orang itu ya tidak selamanya lancar, terkena hambatan, entah itu wabah atau gangguan di sawah yang membentang di sekitar Arjawinangun, sehingga sawah yang berjung-jung itu, jung itu hampir 1 hektar. Kalau kita melihat tulisan Raffles, di sana ada satuannya, maaf saya tidak hafal. Di tulisannya Raffles ada 1 jung itu berapa meter persegi, tapi mendekati angka 1 hektar. Nah, itu banyak jung, banyak sekian banyaknya sawah yang berhektar-hektar itu ternyata gagal panen, busuk kalau zaman sekarang, dan hanya menghasilkan padi 1 keranjang. Jadi jung jung sekeranjang, jadi Jungjang. Hal ini dilaporkan kepada kepala negara dan sekaligus ahli dakwah, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Hasilnya kami ini dari 1 jung hanya dapat 1 keranjang, Sunan. Kami mengadu kepada engkau, ini bagaimana ini, karena akan ditimpa kelaparan. Dengan tersenyum, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ini berdoa kepada Allah, dan kata siapa nggak cukup, ayo kita makan bersama. Dimasak begitu ya. Ternyata dari yang dimasak itu bisa cukup untuk desa di situ, 1 desa di situ, dan bisa dipakai untuk bibit lagi, dan bisa dipakai untuk dikonsumsi selama 1 tahun. Kalau zaman dulu itu tanaman padi setahun sekali cuma. Kalau zaman sekarang dengan perairan yang baik bisa 3 kali atau 2 kali dalam setahun. Jadi dengan kekeramatan dari Sunan Gunung Jati pada saat itu membuat masyarakat di desa tersebut bisa terselamatkan. Kemudian beliau memberikan petunjuk-petunjuk supaya di masa depan itu bisa lebih banyak hasilnya. Jadi Sunan Gunung Jati juga selain ahli
agama, juga ahli pengobatan herbal. Gunung Jati, Gunung Sembung itu adalah gunung herbal. Kalau sekarang Gunung Jati, Gunung Sembung jadi makbaroh, jadi astana atau makam komplek pemakaman. Nah, Sunan Gunung Jati juga ahli dalam hal pertanian dan membuat satu inovasi yang bagus agar bisa bertani dengan baik pula. Nah, dari situ juga kalau menurut orang rasional, ya paling-paling Tanggung Renteng itu tuh Sunan Gunung Jatinya ambil dari desa yang lain, tempat lain. Ya, Tanggung Renteng itu dengan ta'awun, dengan gotong royong, sehingga yang terkena musibah bisa dapat ditolong. Tetapi yang terkena musibah itu tidak boleh putus asa supaya lain kali sukses, dan kesuksesan itu menolong orang lain juga, sehingga terciptalah masyarakat yang saling tolong menolong. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Itu kalau pemikiran rasional seperti itu. Tapi kita juga banyak mendengar cerita kehebatan para wali, dan juga kehebatan yang utama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika hanya ada makanan sedikit, terus dipegang oleh Rasulullah, didoakan Rasulullah, makanan yang sedikit itu bisa dimakan oleh banyak orang, bahkan masih berlebih. Nah, jadi cerita yang kayak gitu bagi kami di Cirebon bukan satu hal yang muskil, tidak aneh kalau begitu. Itu satu hal yang wajar-wajar saja. Saya kira sekarang angkatan tahun 2020 ini, bagaimana kita melestarikan dan bukan sekedar fisik dari tempat peninggalan kuno itu, tetapi nilai-nilai apa yang bisa kita petik dan kita pegang untuk kita ajarkan kepada anak cucu kita, kepada adik-adik kita, kepada keponakan kita, sanak saudara, sehingga kita bisa mempelajari agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, karena Arjabinangun adalah wilayah dakwah dari Mbah Kuwu Cirebon dan Sunan Gunung Jati, sehingga konon ingin membuka pintu utama yang menuju ke Makbaroh Sunan Gunung Jati juga menunggu dari keluarga Jungjang. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam Rencang Pasamangan Jati. Kami pada kesempatan hari ini bisa berkenan hadir di Kibuyut Jungjang, dan tentunya ini adalah kali yang keduanya. Setelah kita bersama-sama tadi di bagian yang pertama, kita sudah membahas tentang situs wasiat dan situs Pandawa. Baiklah, untuk Rencang Pasamangan Jati, untuk lebih jelas dan lebih paham lagi tentang bagaimana Kibuyut Jungjang yang sebenarnya, mari kita bersama-sama langsung ngobrol atau langsung kita bersama bercengkrama dengan Mama Sidik sebagai kuncen di daerah ini. Oke, mengatakan Pak Kunci Sidik nggih. Niki peninggalan buyut niku punapa mawon bentuke betahe. Bentuke sih lamuna sengen tak kata ya. Wonten cis, pancaroba, caka, pesopati, terusan panah, bedil, payung. Anak kabeh bangendal lagi kula alit tapi kunku. Setelah sepuh dari kula lu ora mengetahui nimbab pakakasih yang sepuku. Jadi di pasrai kula ini tahun 2018 ya Allah alam ngerti dikali ABCC itu orang ngerti kula lu. Jadi apa kang tinggal kang rongsok-rongsokan mawon ngono niku. Sisae iki. Hari kemung wonten sekawan. Nah, kemung sekawan, terusan pengasahan, pedang sis, misalnya. Ya, lamuna ditinggali ya mungkin mawon ningalane lu.
si tradisi ya hanya kan ya nyaruk ngobrol supaya ngupayu weru abis mawon. Di cucian itu tunggal sasi punapa. Ya tiap pada maulid mawon. Maulid. Setahun pisan. Terus pelalan teng Cirebon, Nggih. jinge teng mriki. Niki ngoten lho. Atawa lat kali dinten paling metrate ngoten lho. Niku wonten di Kumbah sareng toya punapa mboten. Oh ya di sini anu lho kembang, di baju kembang, banyu apa rane. Ya dicuci umum bae kan enggak. Apa rane baju langawangen ta apa, kembang dan sebagainya kan kah. Dari apa pengadusan guna telu baju kembang, baju rada suci tapi kabeh besakane ana kono. Niku biasa Kang Dugi niku saking pundi mawon biasa masyarakat. Ya, Saking Jungjang niku saking luar. ya sebutnya karena ini kan ya saya ya Dugi, Keongan, Beringin, kemana Dugi lo. Setelah saya umumnya ya wong riki mawon ngoten ka. Ya terus riwayat asal usul benda niki gada sinten awale. Lah aku lae mboten ngertos lho masalah ke benda ku lho. Kula lho uninge ku ya sampun wonten benda teng riki. Lho ya, toli yang bu dari ngurus wong sejen Dipasrahkan iya ngurusi mawon. Dan sang tiang sepuh-sepuh mau ta mboten dipasrahkan ki kamane kiri bakal sing mboten lho padu kubu iku ya urusan anak wong ora ngerti dadakan kunci maka bagane lho beli bisa ngunci kok dari kunci ya keder dari mama itu dia kan kanan lah kudu aduh ampun ayo nyata lho Sampai arane ki buyut Jungjang ku kathah nggih mboten. Jare lho ya. Jare kula dhewe walau alam ngerti dudu jare wong Jungjang jare mama itu cik kono lho bakal wong Jungjang karo mbakku lu kacak siji arane lu ari mbakku mungkin gede Jungjang duduwe nama Pangeran Cakrabuana bae. Jadi contoh mbakku Muhammad kini Akman. Ngono lho. Jadi lawanane kono lho. Nikane siji ningene setunggal. Gambarane kono. Dari ning di tempat pasti anak. Jadi walau alam lu sangane golongan Gunung Jati di sekolah Gunung Jati lah takon aran mukul berapa miliar itu kono kan. Soalnya kene aja. Iki kula sedayake tiyang nen. Nyuwun oleh-oleh pesene Pak Kunci ku kepripun mengenai kenapa mawon lah wis wong nemku boten melu-meluan kang ora bener boten. Ya jenenge kang ora bener. Nyuwun anu oleh-oleh bekasan saking Hari belajar kayak kula lagi belajar bener. Lagi belajar beli ngrasani uwong, beli belajar mlatoke bocah tangga kulon bae beli. Iya. Iya, bengen ya anu bener ke cocok ya klatok. Kita alhamdulillah beli ulang. Bahkan diplototi dia beli. Ada Pak, Bang Lustan. Masih jodoh sepisan juta ada lucu. Iya Pak, dicuci ku wong pira biasa. Ya, keluarga pamong desa teka kabeh. Kalau tangga-tangga ya kumpul nak sini kan lubreng. Dan peragat istilahnya diadusi, dicuci, tali bersama. Konon lho. Rencang Pasamangan Jati kita sudah berada di konon katanya adalah peninggalan dari Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana, yaitu tanah yang sekarang kita lihat bersama-sama. Konon katanya juga ini bisa dipercaya dari masyarakat luas bahwasanya tanah ini akan dibangun masjid ya. Iya, musola atau tajuk. Dan perlu rencang Pasamangan Jati ketahui, di sini juga kalau misalkan musim pemilu atau musim apapun itu bisa dipercaya akan mendapatkan sesuatu gitu ya, seperti begitu. Ini diantaranya peninggalan-peninggalan yang sekarang kita ketahui, yaitu sebuah tekian kalau nggak salah. Teki bahasanya sebelum dibangun di atas bidang tanah yang terlihat seperti musola yang belum jadi. Iya. Ya seperti itu. Pun kayak 4x2. Tapi kalau misalnya malam banyak sekali nih. Ya. Yang Ritual. berritual di sini. Bawa tikar sendiri. Iya.
Tapi tadi menarik ya tentang apa? Mbah Kuncen tadi loh. Iya, Iya. Mama sedikit. Iya, Mama sedikit itu. Katakan bahwa yang sebenarnya itu ya, di sinilah tempatnya. Di sini banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif, jarang untuk yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencang Pesambangan Jati, hari ini tadi kita telah menyelusuri petilasan-petilasan bersejarah di Desa Jungjang, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Dari mulai daerah situs yang namanya Pandawa, tadi kita telah bertemu dengan pengurusnya Pak Juru Kuncen yang banyak menceritakan mengenai sejarah, adat, budaya, dan tradisi. Tadi juga kita sempat berkunjung ke situs peninggalan benda-benda yang disimpan oleh masyarakat yang dipercayakan oleh Juru Kuncen ya, peninggalan-peninggalan benda-benda seperti kemung, cis, dan lain-lainnya yang ada tradisi setiap bulan Maulid itu dicuci. Ya, berharap sisa-sisa peninggalan yang ada di sekitar kita ini kita harus sama-sama melestarikan, bentuk fisik, bentuk ajaran, maupun ada tradisi untuk memperkuat tali silaturahmi. Jadi sebagai bangsa yang besar, bangsa yang harus mengenal sejarahnya, mengenal tokoh pendiri daerahnya, dan lain-lain. Semoga kita semua bisa bersama-sama untuk melestarikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Pasambangan Jati dimanapun berada, salam sejahtera, salam keguyuban. Alhamdulillah, siang tadi tim dari kami dari Pasambangan Jati dan juga Yayasan Tritinggal Indraprasta dan tim komunitas lestari cagar budaya, alhamdulillah siang tadi sudah mengunjungi dua buah situs yang bersejarah yang insya Allah diyakini oleh semua masyarakat sekitar situ adalah salah satu situs peninggalan yang memiliki suatu karomah yang berguna untuk masyarakat di sekitarnya dan memiliki nilai keluhuran yang sangat tinggi. Salah satu situs yang kami kunjungi yaitu situs Kibui Jungjang ya, dan juga situs Makam Pandawa. Situs Kibui Jungjang itu adalah salah satu situs peninggalan Pangeran Cakrabuana, di mana di situ banyak sekali tersimpan benda-benda arkeologi dan bukti-bukti sejarah, di mana salah satu adalah berupa peninggalan yang berupa kotak yang belum kami identifikasi, dan insya Allah akan teridentifikasi dan bisa dibuka kotak itu menjelang Maulid Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Dan yang kedua itu di sekitar Makam Pandawa, yang artinya Pandawa itu bukan berarti satria yang adiluhung pada waktu masa perang Mahabharata, tapi Pandawa itu berarti papan yang dawa, papan yang sangat panjang, peninggalan daripada Pangeran Cakrabuana ketika singgah di daerah Arjawinangun dan tepatnya di Desa Jungjang. Benda-benda cagar budaya yang ada di sekitar situ ya, beberapa mengandung suatu nilai sejarah yang sangat tinggi, di mana nilai sejarah ini tidak bisa ditukar oleh apapun sampai dengan anak cucu kita habis. Tetapi kita sebagai manusia dan juga penduduk sekitar itu harus bisa merawat dan melestarikan situs-situs atau benda cagar budaya yang ada di sekitar situ. Kalau bukan kita, siapa lagi nanti yang bisa melestarikan dan memelihara benda cagar budaya tersebut? Di situ ada beberapa. Nah, mengenai hal seperti itu sudah diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2010 mengenai umur daripada cagar budaya yang bisa masuk di dalamnya, yaitu kurang lebih umur yang paling pendek, yang paling rendah itu adalah sekitar 50 tahun.
Tetapi ketika saya cek di sana dan tim kami ngecek, itu umurnya lebih dari 200 sampai 300 tahun. Berarti sudah masuk ke dalam aturan dan juga perundang-undangan yang ada di Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2010 pasal 11. Nah, mengenai regulasi dan juga rehabilitasi, insya Allah kami dari Pasambangan Jati, Rumah Budaya Nusantara Pasambangan Jati, Yayasan Tritunggal Indra Prasta dan Komunitas Pelestarian Cagar Budaya mengetuk semua unsur baik pemerintah daerah ataupun masyarakat sekitarnya. Untuk pemerintah daerah khususnya segera diturunkan regulasi supaya bangunan itu tidak musnah atau hilang. Kenapa bisa hilang atau musnah? Karena di situ banyak sekali kepentingan-kepentingan ya yang bisa menghilangkan benda-benda cagar budaya. Contoh, salah satu adalah makam atau petilasan yang ada di sekitar situ. Kalau kita tidak segera memelihara, melestarikan dan juga membatasi mana pemukiman, mana situs cagar budaya, mana tanah atau situs cagar budaya yang dilindungi, maka tanah tersebut yang ada situs cagar budaya akan musnah, akan hilang. Karena kepentingan, apa kepentingannya? Yaitu tentang masalah papan atau rumah. Itu karena banyak sekali yang setiap tahun atau setiap bulannya manusia itu dilahirkan. Otomatis keperluan dan kebutuhan akan rumah itu akan semakin banyak. Tetapi kalau misalkan pihak pemerintah ya membatasi bahwasanya di situ adalah situs cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang, maka masyarakat tidak akan berani untuk merusak ataupun menghilangkan benda-benda cagar budaya. Ayo kita semua, khususnya warga Cirebon dan umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, hargailah ya, peliharalah, lestarikanlah peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan sampai di kemudian hari anak cucu kita tidak punya sejarah, tidak punya pendidikan sejarah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di season berikutnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Rencang Pasambangan Jati, hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti atau melihat langsung peninggalan-peninggalan Mbah Kuwu yang sudah kita lihat bersama-sama. Ada peninggalan tentang apa namanya? Kemong ya, dan lain sebagainya. Walaupun memang belum bisa kita lihat secara utuh dan langsung, dan mungkin konon katanya nanti setiap bulan Maulid akan dibuka dan akan dibagikan. Tapi kita sudah tahu bahwasanya sejarah atau nilai historis yang begitu tinggi sekali berada di desa Jujang dan sekitarnya. Di situ juga kita bersama-sama menemukan peninggalan dari Mbah Kuwu, yaitu sebidang tanah ya. Bidang tanah yang konon ukurannya 3x8 dan itu pun yang dipercaya oleh masyarakat adalah sebagai tajuk durung dadi ya, atau sebuah bangunan yang memang belum jadi, dan di situ masyarakat juga percaya sekali bahwasanya di situ mempunyai nilai mistik yang begitu sangat tinggi. Seperti itulah perjalanan kami Rencang Pasambangan Jati menelusuri sejarah ya, sejarah desa Jujang di bagian kedua ini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe di channel kami, dan kami dari Rencang Pasambangan Jati mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.